Yang kami hormati seluruh peserta, Kepala BKD, BKP SDM, Kepala Biro SDM, instansi pusat dan daerah yang hadir pada kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Pertama-tama kita patut bersyukur bahwa kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi persiapan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022 pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan coba untuk share screen terkait dengan bagaimana kita akan melakukan persiapan pelaksanaan seleksi tahun 2022 ini terkait dengan sebagaimana disampaikan oleh Pak Deputi SMA tadi. Fokus utama kita pada tahun ini adalah pengadaan seleksi aparatur sipil negara untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara seleksi, tentu saja harus ada dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan itu. Sehingga setiap aktivitas yang akan kita laksanakan kemudian dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum ataupun di dalam teknis pelaksanaan ke depan. Bagaimanapun juga pelaksanaan ini tentu akan diaudit oleh pihak-pihak yang berwenang, terutama teman-teman dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan apakah pelaksanaan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, dasar hukum ini juga penting bagi Panselnas untuk bekerja, termasuk di dalam menentukan apakah seseorang kemudian bisa dikategorikan sebagai lulus seleksi atau tidak lulus seleksi berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB terkait dengan penetapan passing grade termasuk afirmasinya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SMA. Jadi kalau kita berbicara formasi, ini adalah alokasi formasi pada saat ditetapkan oleh Pak Menteri pada saat awal. Kemudian di dalam perkembangannya ada beberapa institusi yang mengajukan membatalkan formasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SMA, ada perbedaan sedikit sekitar 10.000 formasi instansi-instansi yang kemudian mengundurkan diri. Salah satu instansi yang mengundurkan diri yang masuk suratnya ke kami yang ditujukan ke Pak Menteri Pan-RB tetapi juga ditembuskan kepada Kepala BKN adalah misalnya DKI yang tadinya mendapatkan formasi untuk P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan P3K teknis lainnya, kemudian bersurat karena keterbatasan ada sesuatu dan lain hal, kemudian mengajukan untuk tenaga kesehatan dan teknis lainnya untuk tahun 2022 ini belum bisa dilaksanakan. Tetapi untuk P3K guru, terkait dengan formasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri, itu tetap akan dilaksanakan. Ya, informasi ini tentu nanti akan juga berdampak terhadap sistem seleksi calon aparatur sipil negaranya, karena dalam sistem seleksi masih terdapat formasi-formasi yang berdasarkan formasi yang ditetapkan di awal, kemudian sudah disetujui oleh Pak Menteri untuk dikeluarkan, maka tentu formasi ini akan kita keluarkan agar Bapak Ibu nanti yang akan mendaftar di formasi-formasi tadi tidak mendaftar pada formasi yang kosong atau istilah kami adalah zong, sehingga Bapak Ibu kemudian bisa mendaftar pada formasi-formasi yang memang dibuka dan disediakan oleh instansi, baik itu instansi pusat ataupun instansi daerah. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan mekanisme atau tahapan di dalam pengadaan pegawai pemerintah perjanjian kerja ini sebagaimana diatur di dalam PP 49 2018, mulai dari mekanisme perencanaan, kemudian dilakukan pengumuman lowongan nanti ke depan, beberapa waktu ke depan akan dilakukan pengumuman terkait dengan lowongan apa saja yang akan dilakukan, yang akan dibuka. Nah, tentu lowongan ini setelah Bapak Ibu di instansi selesai memasukkan daftar formasinya. Untuk instansi daerah, prosesnya sudah selesai dilakukan karena sifatnya diinjek langsung ke dalam database sistem seleksi calon aparatur sipil negara, dan saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi atas kesesuaian SK Menteri Pan-RB terkait dengan penetapan formasi dengan yang data-data yang sudah masuk di dalam database sistem seleksi.
Nah, yang masih berproses saat ini adalah formasi-formasi yang ada di instansi dan instansi pusat, kementerian dan lembaga. Saat ini masih di dalam proses input. Ibu Menpan beberapa waktu yang lalu telah bersurat kepada seluruh sekjen sesama dan sesmen di kementerian lembaga yang mendapatkan formasi pada tahun ini untuk segera menyelesaikan input data formasi tadi paling lambat tanggal 28 Oktober 2022. 28 Oktober 2022 artinya besok Bapak Ibu di instansi kementerian lembaga diharapkan sudah bisa menyelesaikan input data formasi yang ke dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara ini. Nah, setelah Bapak Ibu selesai melaksanakan input data formasi tadi, nanti BKN, kantor pusat BKN dalam hal ini adalah Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan akan melakukan verifikasi terhadap formasi tadi, apakah formasi yang sudah Bapak Ibu input ke dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara konsisten dengan surat keputusan Menteri PAN RB terkait dengan penetapan formasi bagi kementerian lembaga. Nah, setelah formasinya clear dan bersih, baru kita akan membuka sistem seleksi tadi supaya Bapak Ibu kemudian bisa memilih formasi-formasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kemudian bisa melakukan pelamaran, melamar melalui sistem, tidak ada transaksi apapun di situ. Bapak Ibu cukup mendaftar melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Kemudian dilakukan seleksi, ada 2 seleksi yang dilakukan karena ini adalah P3K. Kalau untuk PNS ada 3 tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang untuk melihat kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang pekerjaan yang akan Bapak Ibu lamar. Tetapi karena ini adalah P3K, maka seleksinya hanya ada 2, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kemudian setelah dilakukan seleksi, nanti akan ada pengumuman hasil seleksi dan selanjutnya dilakukan pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bapak Ibu tentu nanti begitu diangkat, usulan pengangkatan, Bapak Ibu harus mengisi daftar riwayat hidup melalui sistem juga, dan nanti berdasarkan data riwayat hidup yang sudah Bapak Ibu sampaikan, maka akan diterbitkan nomor induk P3K bagi Bapak Ibu yang lulus seleksi tadi. Nah, di dalam proses seleksi, tadi kami sampaikan semua menggunakan teknologi, kita tidak lagi menggunakan ada proses manual, mulai dari pengumuman sampai dengan pendaftaran semua melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara, yang dalam hal ini nanti tentu Bapak Ibu akan memilih sistem seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, setelah nanti Bapak Ibu melakukan pendaftaran, kemudian akan ada seleksi. Seleksinya juga menggunakan teknologi. Untuk Bapak Ibu guru, maka seleksinya nanti akan digunakan menggunakan sistem ujian nasional berbasis komputer teman-teman di Kementerian Dikbud. Sedangkan untuk tenaga kesehatan itu akan menggunakan sistem komputer assisted testnya Badan Kepegawaian Negara. Kenapa kita bagi? Karena waktunya sangat pendek. Waktu untuk bulan Desember, maka kalau ini tidak kita bagi beban ya, maka dikhawatirkan nanti pelaksanaan seleksinya akan lewat dari tahun anggaran. Ya, tetapi mekanisme transfer data yang kita lakukan itu tidak dilakukan secara manual. Data akan dienkripsi dan disampaikan melalui sistem seleksi calon, sistem pengolahan data hasil seleksi, sistem pengolahan nilai. Dan begitu dilakukan pengolahan nilai sesuai dengan passing grade yang sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri PAN RB dan afirmasinya, maka hasil kelulusan ditandatangani juga dengan menggunakan digital signature. Jadi tidak ditandatangani secara basah. Dan setelah ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan digital, maka hasil seleksi Bapak Ibu bisa langsung mendownload dan mengumumkan di portal Bapak Ibu masing-masing instansi. Nah, bagaimana sistem mekanismenya? Jadi nanti akan pertama
tentu akan dilakukan sinkron data terkait dengan formasi tadi untuk memastikan bahwa setiap formasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri itu betul-betul konsisten dengan yang ada di dalam database yang nanti akan Bapak Ibu pilih. Kemudian admin dari masing-masing instansi melakukan setting terhadap beberapa variabel yang harus dilakukan di situ, termasuk waktu pendaftaran, tanggal dan jam berapa pendaftaran itu akan ditutup. Dan tentu ini akan seragam untuk seluruh nasional. Kemudian setelah dilakukan setting beberapa variabel tadi, kemudian dilakukan pembukaan untuk pendaftaran. Banyak Bapak Ibu guru yang bertanya kepada kami kapan sih ini akan dibuka gitu. Saya selalu mengatakan ini akan dibuka setelah formasinya tadi betul-betul clear dan clean. Karena jangan sampai nanti Bapak Ibu terjebak mendaftar pada formasi yang sebetulnya formasinya ternyata tidak ada gitu. Ini tentu untuk kepentingan Bapak Ibu semua, kami ingin memastikan bahwa Bapak Ibu kemudian tidak mendaftar pada formasi yang kosong. Kemudian setelah itu Bapak Ibu membuat akun dan melakukan pendaftaran dan memilih formasi yang akan Bapak Ibu lamar. Setelah Bapak Ibu melamar, kemudian ada tugas instansi untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi yang Bapak Ibu sampaikan dan melakukan pengumuman hasil verifikasi administrasi tadi. Setelah itu ada periode sanggah Bapak Ibu yang merasa dirugikan selama di dalam proses seleksi administrasi. Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah kepada instansi kenapa misalnya Bapak Ibu kemudian tidak masuk atau tidak lulus. Mekanisme sanggah ini wajib dijawab oleh instansi karena mereka kemudian yang melakukan verifikasi terhadap seleksi administrasi tadi. Sanggah lewat waktunya, maka akan diumumkan hasil orang-orang yang lulus seleksi administrasi, kemudian BKN maupun teman-teman di Kementerian Dikbud menyusun jadwal untuk pelaksanaan seleksinya. Setelah kita umumkan jadwalnya, dilakukan seleksi, dan hasil seleksi juga setiap hari dengan menggunakan enkripsi yang disiapkan oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara, disampaikan menggunakan API service ke sistem pengolahan nilai. Nah, setelah dilakukan pengolahan nilai, baru diumumkan hasil seleksinya sebelum sanggah. Setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi, kemudian dibuka kembali periode sanggah untuk melihat Bapak Ibu yang merasa dirugikan di dalam nilainya misalnya tidak sesuai dengan yang hasil pengolahan dengan yang Bapak Ibu peroleh pada saat ini. Kemudian kalau ternyata Bapak Ibu benar, tentu ada perubahan di dalam penilaiannya, kemudian tetapi tentu saja nanti karena ini semua akan terrecord di dalam database server sistem seleksi, maka tentu instansi wajib untuk menjawab atas sanggahan yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau sanggahan itu terkait dengan pelaksanaan seleksi yang dilakukan melalui sistem chat BKN, maka BKN wajib untuk menjawab dan menjelaskan sanggahan yang Bapak Ibu ajukan. Dan begitu juga kalau sanggahan itu karena Bapak Ibu mengikuti seleksi melalui sistem UNBK, maka teman-teman di UNBK wajib untuk menjawab sanggahan kalau Bapak Ibu merasa dirugikan atas nilai-nilai yang diperoleh. Kemudian setelah selesai jawaban sanggah, dilakukan pengolahan nilai akhir dan baru kemudian dilakukan pengumuman kelulusan. Nah, setelah pengumuman kelulusan akhir, baru kemudian dilakukan pemberkasan untuk penetapan nomor induk calon aparatur sipil negara atau nomor induk P3K yang Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah proses bisnis secara keseluruhan. Peserta membuat akun bagi PPK ini bagi peserta membuat akun. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara akan memvalidasi data Bapak Ibu, membandingkan dengan data NIK yang ada di Dukcapil. Jadi nanti akan divalidasi by sistem ke Dukcapil untuk memastikan Bapak Ibu memang nomor induk kependudukannya konsisten dengan data yang ada di dalam database Dukcapil.